kita akan mencoba transmisi mobil Panther 25 yang kondisinya sudah agak bermasalah. Jadi ini kerusakan transmisi ini kita periksa dan nanti akan kita ulas penyebabnya itu apa. Yuk kita coba. Ya, kita akan mencoba transmisi ini mulai dari gigi 1. Gigi 1 kita masukkan, terus kita jalan. Dua lancar. 3 lancar. Netral lagi nih. 3. Terus 3 ketika kita lepas gas. Nah, ini setingnya transmisi. Lepas gas, seting transmisi seperti mau goyang maju mundur. Ini menandakan transmisi ini sudah mulai ada gejala mau lepas sendiri. Jadi istilahnya transmisi yang mau netral sendiri ya. Jadi lepas. Nah, lihat ya, ini kita gas, terus kita lepas gasnya. Nah, transmisinya goyang maju mundur. Ini kalau dibiarkan berlarut-larut, biasanya nanti gigi hub slip itu akan menjadi aus dan akan menjadi netral permanen. Kalau masih seperti ini bisa juga disebabkan oleh laker transmisi yang bagian tengah, istilahnya adalah laker main shaftnya itu sudah kocak maju mundur, sehingga timbul seperti ini. Ini akan coba kita masukkan ke gigi 4. Nah, gigi 4 bunyi grek. Nah, itu juga ada kaitannya dengan laker yang kocak. Laker yang kocak parah itu bisa menyebabkan sinkronis itu tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya tidak terjadi sinkronisasi putaran sehingga dioper bunyi grok seperti tadi ya. Nah, ini gigi dimasukkan gigi 3 juga bunyi grok. Ya, kita lihat lagi. Masuk gigi 3, lepas gas. Ini kalau tidak segera diperbaiki, biasanya giginya itu akan menjadi semakin aus dan menjadi tidak bisa dipakai karena gigi perhubungan antara hub slip dan gigi 3-nya itu menjadi aus sehingga sudah tidak bisa menyengkeram gigi ketika gigi dipindahkan. Nah, kalau gigi crack itu yang rusak adalah sinkronisnya. Sinkronis tidak bekerja sehingga waktu dipindah giginya itu gigi percepatan itu tidak bisa sinkron dengan gigi hub slip sehingga ketika gigi dipindah itu hub slip dan gigi 3-nya atau gigi 4-nya itu bertabrakan, bisa juga seperti itu. Ketika dioper 4 ke 3 itu juga pasti akan bunyi grek. Nah, seperti itu. Nah, goyang maju. Nah, ini netral sendiri kan. Nah, ini adalah suatu tanda-tanda transmisi sudah tidak normal. Kalau sebelum parah, sebaiknya transmisi ini segera dibetulkan, diganti laker-laker yang kocak. Karena laker yang kocak itu awal mulanya cuma kocak saja, nanti kalau keterusan nanti akan juga berkaitan dengan kerusakan gigi-gigi dan sinkronisnya. Jadi giginya goyang-goyang. Ini ada suatu tanda. Harusnya transmisi itu ketika lepas gas dia diam, tidak goyang seperti ini. Nah, ini kan kocak maju mundur, berarti ini hub slip dalam itu sudah mau lepas itu. Nah, ini lepas kan, akhirnya lepas sendiri. Ya, ini adalah ciri khas transmisi yang sudah mulai ingin diperbaiki. Jadi kalau sudah menemui transmisi seperti ini, segera diperbaiki agar supaya transmisi tersebut tidak semakin parah. Kalau semakin parah nanti akan semakin banyak gigi yang diganti sehingga biayanya akan banyak. Kalau masih awal-awal seperti ini, kalau diperbaiki mungkin masih bisa dan tidak terlalu mahal, mungkin hanya bisa ganti laker saja. Tapi kalau sudah terlambat, nanti giginya akan menjadi aus dan harus ganti gigi pesawatnya atau gigi hub slipnya maupun gigi percepatannya. Oke teman-teman, demikianlah ulasan kita tentang transmisi Panther yang mulai bermasalah. Jadi kalau teman-teman punya masalah gigi transmisi seperti ini mending segera diperbaiki daripada segera
transmisi aja rusak lebih parah lagi. Oke, terima kasih. Ini kita sebenarnya lagi mencoba mesin yang baru saja kita tune up, yaitu kita pasang termostat dan mau menyetel tekan nozzle karena permasalahannya asapnya kalau pagi ngasap dan agak tebal. Nah, ternyata setelah kita ukur kompresinya tadi, tekan kompresi silinder 1 itu hanya 20, silinder 2 26, silinder 3 itu 24. Jadi yang terendah adalah silinder 1 20. Makanya manifold tadi ketika kita buka itu basah oli. Nah, itulah yang menyebabkan. Jadi perkiraan mobil ini asapnya tebal itu kalau pagi kemungkinan emang sudah agak mulai ngobos. Nanti akan kita periksa lagi ya sekarang saja kita periksa. Ini kita berhenti dulu. Ini temperaturnya sudah segini. Coba kita periksa sekarang bagaimanakah asap setik olinya, kita lihat. Coba kita lihat seperti ini. Ya, sudah mulai mengeluarkan asap ya. Jadi ini kemungkinan yang silinder satunya sudah agak. Nah, ini sudah berasap. Tapi mesinnya masih halus dan rata. Jadi tekanan kompresi yang rendah tidak menyebabkan mesin pincang-pincang. Yang menyebabkan biasanya pincang-pincang itu adalah nozzle-nya dan botolnya biasanya. Setik oli ini juga tidak mengeluarkan asap dan juga tidak ada tekanannya. Kalau setik oli itu tidak bisa dijadikan patokan karena ini bisa diakal-akal. Semisal ini pipanya dipanjangkan, itu pasti sudah tidak mengeluarkan asap ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya terpaku pada setik oli. Jadi yang penting adalah buka ini untuk mengetahui ngobos dan tidaknya ini. Nah, sudah mengeluarkan asap tipis-tipis. Tapi ini yang terendah hanya silinder 1, kompresinya 20. Yang lain tuh masih bagus, 26, 24. Jadi silinder 1 lah kelemahannya silinder 1. Kalau ganti selangnya pecah soalnya.